kirim ya, nanti kalau menutup waktunya saged dipun tambah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 211. Jadi 211 sampai 214 itu adalah tentang hikmah diutusnya para rasul dan berbagai cobaan bagi para pengikutnya. Jadi kalau kita itu ngaku umatnya Nabi Muhammad, maka kita harus siap sedia dengan cobaan, karena itulah hikmah diturunkannya seorang guru dan ada pengikut. Maka ketika cobaan itu menimpa guru, muridnya pasti ikut kena gitu lah. Jadi Nabi itu dulu cobaan yang menimpa Nabi itu enggak terbayangkan kalau kita itu mengalaminya. Dari mulai di embargo di Mekah, kemudian dilempari batu di Taif. Jadi di Taif itu anak kecil itu loh Bu, berani ngelempar Nabi, ada yang kena giginya, ada yang kena kaki sampai berdarah-darah. Jadi apa yang kita alami sekarang sebagai umatnya Nabi Muhammad dengan segala cobaannya niku sakjane kalau kita mau fair, tidak ada apa-apanya dengan apa yang dulu dialami oleh Nabi. Jadi konsekuensi kita kalau kita ingin mendapatkan kita mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad yang nanti akan mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad, maka kita harus rela di dunia yang darul bala ini untuk mendapatkan ujian, cobaan, dan lain-lain. Kalau tidak mau, ya berarti kita belum menjadi umatnya Nabi. Jangan berharap syafaat kalau kita cobaan aja gerentah ya, karena memang itu sepaket. Ketika kita mengaku sebagai umatnya Nabi, kita meminta nanti di Telaga Kausar itu yang kita harapkan adalah setetes air dari Telaga Kausar itu yang akan menghilangkan dahaga ketika kita berada di yaumul hisab. Jadi saat menikah ki panas sih kata sing ngeten iki rasane lho ngelak nggih, pasti ngelak. Itu cuman paling berapa menit kan pun mimik lagi saged nggih, misalnya jam 1 ngelak, mangke setengah 1 saged nunjuk malih ngoten nggih. Lah itu nanti kita di yaumul hisab menunggu kados kula aturi ndek wingi nggih. Black box hati itu masing-masing hamba itu diputar di situ. Satu orang satu hati, dan ini privilege, keistimewaan umatnya Nabi Muhammad itu, meskipun kita itu terakhir ya, umat Nabi yang terakhir. Yaumul Hisab itu dimulai dari umatnya Nabi Muhammad dulu, baru turun ke nanti Nabi Isa, nanti ke Nabi Yahya dan lain sampai Nabi Adam. Nabi Adam itu malah umatnya tuh carry dewe di hisabnya. Menunggu berapa juta tahun ya nanti, karena memang satu hari akhirat itu sama dengan 1000 tahun dunia. Jadi Masya Allah tidak bisa dibayangkan, dan kita tuh privilege-nya sebagai umatnya Nabi sakit masuk surga duluan ketika sukses melewati yaumul hisab nih. Wow. Nah, sementara umatnya Nabi Adam belum ada apa-apanya, masih nunggu 24 Nabi dan Rasul pengikutnya itu. Maka inilah konsekuensinya. Maka ketika kita itu di dunia menghadapi apa-apa yang itu tidak sesuai dengan keinginan kita, ya itulah paketnya ketika nanti kita akan mendapatkan keutamaan di yaumul hisab ya, ketika kita manut apa yang dicontohkan. Di ayat 211 ditanyakan pada Bani Israel, berapa banyak bukti yang telah kami berikan kepada mereka. Jadi Bani Israel itu umat dengan nabi terbanyak. Yang di dalam Al-Quran disebutkan Nabi Musa nih, Nabi Musa, Nabi Harun. Kalau di dalam Injil itu ada Nabi Samuel, ada Nabi Yusuf bin Nun, banyak, saya sampai tidak hafal. Karena 25 Nabi dan Rasul itu yang wajib kita imani. Tapi selain itu ada ribuan Nabi yang itu tersebut, apakah itu di kitab Israiliyat ataukah di Injil. Bahkan di Injil itu kalau kita tidak perlu mempelajari, cuman kalau kita sekilas tahu aja. Di Injil itu ada Samuel berapa, Yusuf berapa, itu nama nabi, dan memang itu nabi. Sebenarnya itu nabi-nabi yang Allah utus. Nah, kenapa diklaim dari Nasrani? Nah, nanti ini ada penjelasan di ayat berikutnya. Jadi Bani Israel itu sebenarnya awalnya seperti kita pelajari di Al-Baqarah kemarin, sebenarnya sakjane itu umat yang diminta untuk patuh. Tapi karena merengkeli, kemudian karena pengaruh dunia yang begitu kuat pada Bani Israel ini, akhirnya membuat mereka itu begitu hubud dunia, karena mereka mengingkari nikmatnya Allah. Kenapa malah nikmat yang masih kayak betul nikmat yang diberikan kepada Bani Israel itu?
ketika mereka minta manna wa salwa niku nggih, makanan dari langit juga diturunkan. Terus kemudian diselamatkan dari Fir'aun, kan? Jadi ketika di masa Fir'aun itu mereka begitu ditindas. Terus ketika bisa menyeberang Laut Merah dengan tongkatnya Nabi Musa, akhirnya mereka bisa menyeberang dan selamat dari Fir'aun. Wadene nggih, begitu karunia dan nikmat Allah yang sebegitu banyaknya tidak membuat mereka menjadi taat, tidak membuat mereka menjadi takluk pada Allah. Hari ini masihkah ada Bani Israel seperti itu dari kalangan umat Islam? Banyak. Jadi nikmat diberikan, harta, anak-anak, kemudian status sosial, tapi ternyata itu tidak membuat ketaatannya bertambah atau tidak membuat dia semakin ingin dekat dengan Allah. Jadi limpahan karunia, limpahan nikmat itu tidak membuat dia merasa butuh untuk lebih taat pada majikannya. Padahal kalau kita nalar aja nih, yang namanya misalnya kagungan rewang ngoten mawon nggih. Kalau kita loman nggih ke rewang niku, misalnya sudah gaji tiap bulan dikasih, nanti dikasih bonus tiap bulan, terus diajak kasih baju. Kalau kita keluar negeri diajak, terus kalau kita umroh diajak. Niku loyal mboten? Loyal pasti. Pol nggih lho Bu Nur mesem lho. Ngrasakne nggih, wis ngrasakne. Itu membeli keloyalan manusia itu dengan seperti itu, masya Allah luar biasa, itu akan loyal sepenuhnya. Patuto lek juragane dereng sedo panggah melu sedo melu anak ya, jadi seperti itu lah. Kok kita ini loh, apa yang tidak Allah berikan kepada kita, jejal dengan rinci nikmat mulai bangun tidur. Kemarin Covid itu jadi kita tahu ya bahwa harga tabung oksigen itu satu tabung itu 150, itu hanya untuk 30 menit. 24 jam itu berapa menit berarti, Bu? 60 kali 24. Ayo sing guru matematika. 60 kali 24. 60 kali 24 niku berarti ketemune 24 kalkulator nggih. Tak cepake damel hitung-hitungan terakhir. Jadi kalau 30 menit itu sama dengan 150, berarti kan setengah jam nggih, 24 jam itu dikalikan 2 nggih to. 24 kali 2 dikali 150.000. 7.200.000 itu satu hari. 7.200.000 itu satu hari, Bu. Jenengan sampun yuswa pinten? 60. Kula ping nggih. Berarti 7.200.000 dikali 360 kan 1 tahun nggih. Satu tahunnya niku 2.592.000. Itu 1 tahun. Jenengan pun yuswa 60. Heng, kalkulator kula heng mboten saged. Lah niku lho, 155 triliun. Wonten sing kagungan sak monten sak menika? Mboten belas. Ini baru oksigen. Ini baru oksigen. Baru oksigen. Belum sinar matahari, belum tumbuh-tumbuhan, dan belum gas-gas yang lain, yang mineral-mineral yang lain kita temukan. Nah, ini majikan ini kira-kira loyal mboten dengan kita? Loyal nggih. 155 triliun Bu untuk yang usianya 60 tahun. Berarti yang lebih dari itu berarti lebih nggih. Nah, andekno lho wong bose dhewe gaji kursusasi 3 juta ya loyal kaya mbong lho. Waya salat nek bose sing ngongkon budal dhisik timbang salate. Lah itu pada Allah tuh ngasih kita tuh kayak gitu. Itu baru oksigen. Belum sinar matahari, belum klorofil yang ada di dalam godongan sing jenengan dahar damel urap dinten niku. Lah itu kalau kita mau belajar ya bahwa di dalam tumbuhan yang ada klorofilnya itu ada autotrof. Jadi tumbuhan yang ada hijau daun itu dia bisa mencukupi kebutuhannya dia sendiri. Makanya godongan itu seger, nek di tubuh juga bikin enak itu karena ada klorofilnya itu. Lah itu nek klorofil jenengan mboten saged gunamel piyambak. Nek godongan itu makanya melimpah nih. Mas yo pas kemarau seperti ini itu kita masih bisa nemui banyak kenikir. Tempu dengan ini kalau tempu Dewi nah sebelah Dewi ini kenikirnya itu sih kuat lah. Makanya ini tuh ternyata nikmat yang sedemikian itu kadang-kadang belum juga membuat kita itu melangkah untuk semakin mendekat kepada Allah dengan pol-polan loh Bu. Kalau misalnya kita selama ini kayaknya tuh
sak kalire. Longgare. Nah, sak longgare. Sampai naik di. Pekenan misalnya dia adalah bakul. Pekenan itu tiap hari lagi dia harus jualan misalnya. Kliwon pun toto-toto angger wis wage niku wis Mikir. uyap wis mikir apa sing tak dol wis esuk dina lagi. Apal wis mengepeng nih. Ketika dia diajak taklim, lho ala iki mah dina Rebo to. Kula mboten nyindir lho ya. Mboten nyindir. Iki fakta gitu ya. Tapi kok hanya menunjukkan contoh. Lek pekenan din legi ke dina wage bengi wis bingung sok kliwat lagi aku dodol apa. Lah tapi kalau jadwal itu terkait ukhrawi kita, terkait akhirat kita, itu gampang lupa. Padahal apa yang sudah Allah beri pada kita. Belum lagi nggak jenengan ini kalau pirsa ya, peredaran darah dalam tubuh kita itu 2,5 kali Jakarta Surabaya. Jadi darah kita peredaran darah kalau dijual aja didawak ini panjangnya Surabaya Jakarta 2,5 kali, 2,5 kali PP. Nggih. Lah kok iso diubet nang awake dhewe sak meneh iki. Kayak nggih mboten jendel, jajal lek benang niku jenengan yo kok benang kedawan titik niku damel jahit mesti kadang-kadang bundel nggih. Lah ini lho. Masya Allah, tidak ada peredaran darah yang bundel, bundel berarti stroke, gitu. Itu kita sendiri yang bikin. Allah itu tidak pernah membuat tubuh kita itu dalam kondisi yang buruk. Ketika awal diciptakan Allah itu semua dalam kondisi prima. Kita yang membuatnya sendiri. Kita yang menumpuk pankreas itu dengan gula yang berlebih. Kita yang membuat ginjal kita tuh bekerja ekstra karena kita tidak mengimbangi dengan air putih. Kita cuma makan yang berlemak. Terus dan lain-lain. Nah ini itu kalau kita pahami betapa Allah itu menciptakan tubuh kita dengan begitu sempurnanya sampai kita itu tidak terasa gitu. Jantung itu kan kalau nanti matur ya, kita tidur pun jantung itu berdetak. Padahal jenengan ngeten loh, jajal ping swidak niku pun gringgingan ya. Ngeten ping swidak mau. Lah padahal jantung kita satu hari itu berapa detik? Ketika 1 menit itu 60 detik. Hitung dhewe wis kula mboten ngitung. Kakean itu gitu. Nah itu bandingannya dengan ini kita menggenggam seperti jantung dengan seperti ini berdetaknya. Itu kan 60 kali itu pun gringgingan jenengan. Lah itu jantung kita kok mboten gringgingan gitu. Selama kita usia misalnya 60 tahun, itulah pun berdetak berapa kali detak. Lah ini kan dulu terus bingung. Lah, mereka sih lho. Lek mandase ke rumah sakit berarti benar urusane gitu. Terus juga dengan metabolisme gitu. Metabolisme kita dengan misalnya ada usus besar. Jenengan mboten saged buang 2 hari ya tenan. Pripun rasane wis mboten enak lah, bingung gitu. Maka ada akhirnya mekanisme kejut di dalam lambung kita itu dibuat untuk merasa mules nih. Itu tuh ada denyut-denyutnya juga di lambung. Lah ini kalau kita tuh mau jelentrai dengan kita mentadaburi yang merenungi semua yang ada dari diri kita, apa yang kita hisap, apa yang kita itu tuh meleleh Bu. Rasanya niku mboten duwe duga kita itu sebagai manusia. Kok yo kayak kebajut meneng. Apa yang Allah berikan ke kita itu ndak itu. Ndak itu ini untuk melihat kita sendiri loh nggih, mboten bijani tanggane loh nggih. Nah, nanti mboten bijani kancane, tapi kita bijani diri kita. Seberapa kita itu taat kepada Allah. Seberapa kita tuh mendahulukan Allah dulu daripada urusan kita yang lain. Dan seberapa ketaatan itu mendominasi kehidupan kita. Allah tahu bahwa kita tuh manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa, tempatnya wong seneng gawe dosa. Allah tahu, makanya Allah sediakan mekanisme ampunan dan apa? Dan Allah sediakan juga mekanisme kita itu ingat dengan apa? Dengan adanya ilmu. Makanya ini tuh ilmu itu membuat kita itu jadi tahu kita tuh menuju kemana, kita itu destinasi kita tuh kemana. Nah itu nanti yang akan kita kupas nih, karena pada dasarnya harus kita pastikan semua yang ada di sini adalah destinasi kita itu adalah surga. Ya, itu harus jadi visi kita. Visi kita, tujuan hidup kita itu surga. Soal jam keberangkatan itu berarti ajal. Ajal saya kapan, Bu Sum kapan, Bu Rawiyah kapan, kemudian Bu Nur kapan, dan saya tidak ada yang tahu. Tapi ketika tujuan itu sama, insya Allah kita akan ketemu. Dan itu juga harus kita pastikan untuk keluarga kita. Tujuannya ke Bongorase. Engko sapa sing teko dhisik nang Bongor njujuk nang Dunkin Donat, engko nang kono nonton dhisik. Maka kita berangkat jam berapapun, naik bis jam 6, naik bis jam 7, jam 8, pasti ketemu. Karena jelas destinasinya di situ. Itulah analogi yang pas juga ketika kita sama menyatakan destinasi kita adalah surga.
jam piro ae budale insyaallah ketemu. Nah, ini harus kita pastikan di dalam rumah, di dalam di dalam koloni, kalau komunitas terkecil kita itu adalah keluarga. Nah, kemudian siapa yang menukar nikmat Allah setelah nikmat itu datang kepadanya, maka sungguh Allah sangat keras hukumannya. Nah, kita sudah dikasih nikmat seperti itu, kadang-kadang si tego, si wantun menukar dengan nikmat dunia, nikmat yang apakah saya menyatakan seperti ini itu tidak pernah tergoda? Sama Bu, saya juga kadang-kadang sering pasti saya juga akan tergoda dengan dunia yang ini memang kita hidup di dalamnya. Tapi inilah adanya mekanisme ampunan dan adanya warning ya, kita tuh jadi kerasa ketika kita itu melakukan sesuatu yang Allah tidak suka, itu ada pengingat. Nah, pengingat ini datangnya adalah dari referensi itu adalah dari ilmu yang pernah kita tahu, itu akan memanggil Bu. Jadi kalau misalnya kita itu melakukan suatu kesalahan, artinya buatan enak, itu adalah reminder, pengingat. Maka hati itu harus senantiasa jernih. Agar apa? Ketika ada plenong di dalamnya kroso. Ketika ada hal yang tidak sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, sesuai fitrah hati itu adalah baik. Maka ketika hati tidak sesuai fitrahnya, maka dia akan merasa buatan enak. Misalnya ya, buatan kroso niku ngapusi ditakoki tanggane, wis nyang nengel, wes dek wingi padahal dereng. Niku lek hatinya masih jernih, mboten enak rasanya. Bar ngapusi ngoten niku nang ati rasane kok apa ya ngomong-ngomong. Padahal ora sakjane napa hal-hal yang lain kita tuh berbohong. Itu akan di hati itu jadi sinyal pertama kali ini mboten enak. Nggih, rasane niku kados enek sing ganjel lah, itu adalah warning pertama. Ini harus dijaga Bu. Kalau ini sudah tidak terjaga, akhirnya apa? Dosa berikutnya enteng, dosa berikutnya enteng. Pertama kali harus dijaga itu makanya hati. Ben muncul perasaan tidak enak itu tadi. Biar kita tidak menukar nikmat Allah itu dengan nikmat-nikmat yang lain. Ini ada penelitian ya di suatu TK di luar negeri, kalau tidak salah itu di Jerman atau di Belanda, aku lupa kota nama negaranya. Ada seorang profesor yang meneliti anak-anak TK itu dikasih marshmallow niku kados Yupi niku permen kenyal-kenyal niku. Niku lek Sabita senenge jolole niku digawane sak kepyuk ngene telasne langsung dimut sedaya. Jadi yang namanya anak-anak pasti suka permen marshmallow karena empuk, manis dan anyep-anyep ngoten ya. Itu ditaruh di setiap anak. Satu bangku, satu meja dikasih satu marshmallow, satu mangkok kecil. Si profesor ini meleng, siapa yang bisa menahan untuk tidak mengambil marshmallow itu sampai 1 jam ke depan, tak ganti dengan 2 kali mangkok, jadi didobeli gitu nih. Ternyata enggak banyak anak yang bisa ngempet, sing saged ngempet kur bocah 5. Setelah 1 jam ngempet hari 5, ditambahi lagi, lek bisa ngempet 5 jam lagi, 1 jam lagi tak tambahi 2 kali mangkok, tinggal tersisa 3 anak. Akhirnya 3 anak itu pulang membawa 2 kresek marshmallow. Nah ini kenapa Bu? Ibrohnya bagi kehidupan kita hari ini. Kita tuh di dunia disuruh menahan. Allah janjikan apa? Lek kowe ngempet untuk tidak nuruti hawa nafsu, tidak nuruti untuk melakukan maksiat, sesuk tak tikeli, gitu. Janjinya apa? Surga. Nek saiki nang donya orang duwe penganggon, orang duwe mas-masan, sesuk tak rentengno sampai tekan bulu, dengkul sikil kabeh tak kei mas-masan. Sikil. Paling wis boten pengen cerik lah, saking ketutup dengan. Lah inilah hikmahnya itu. Jadi ternyata kejadian kita akhirat itu bisa ternyata dianalogikan dengan penelitian secara ilmiah seperti itu. Jadi kalau orang itu bisa menahan untuk sesuatu yang itu menurut dia itu sakjane nikmat, enak ya untuk anak kecil marshmallow. Tapi ketika dia menahan, dia bisa bawa lebih banyak marshmallow. Hari ini kita juga kayak gitu. Kalau kita mau lebih banyak lagi kehidupan yang menyenangkan, kita diperintahkan untuk menahan di dunia ini. Ojo mau turuti hawa nafsumu, ojo mau turuti syahwatmu. Lihat syariat itu apa yang diperintahkan, apa yang dilarang. Ketika kita meninggalkan apa-apa yang Allah larang dan kita melakukan semaksimal mungkin yang Allah perintahkan, ganjarannya niku wow. Sopo-sopo sing wani ngempet ketika di dunia dari segala sesuatu yang haram,
akan aku ganti berlipat-lipat kelak. Tapi lah ini loh, kelaknya ini yang butuh keimanan, karena enggak sekarang. Kalau majikan ngasih gaji langsung di awal bulan, ketok duit 3 juta, 5 juta ngoten nggih. Tapi ya itulah dunia. Kita tuh ternyata di dunia itu hanya untuk Allah lihat seberapa kamu kuat menahan, seberapa kamu bisa mengendalikan untuk tidak melakukan maksiat. Karena kalau kita mau mikir jangka panjang Ibu, maka itu tidak cukup hanya di dunia ini. Kita mikir mau menikah ya, maka menikah itu adalah sampai di surga. Jangan mau Bu dijanjani sehidup semati. Mau mati malah sopo kalau di surga. Jadi kalau kita tuh dijanjikan sehidup sesurga sayangnya, itu yang namanya benar. Karena kalau cuma sehidup semati, mari mati digodok dewe-dewe ya omong ya. Makanya jangan mau itu omongannya orang-orang di luar mabda kita, di luar Islam. Jadi ndak seolah-olah hidup itu di dunia dengan akhirat itu terpisah. Padahal ndak, hidup kita di dunia itu adalah sebagai sebab bagaimana kehidupan kita kelak di akhirat. Kemudian di 222, kehidupan dunia dijadikan terasa indah dalam pandangan orang-orang yang kafir. 12. Kalau matur pinten 22. Atau melawur. 212. Sulap nih lho kula ningali ngajeng niku ya Allah. Saking panas lagi. Lah niku kehidupan dunia dijadikan terasa indah dalam kehidupan orang-orang yang kafir. Nah, teng mriki niku nggih nate mboten sing ngendikan Cina iku lho ya, omahe apik-apik, klambine apik-apik, sugih-sugih, mobile apik-apik. Seolah-olah tuh Cina dodolan apa? Cina dodolan perpetasan itu apa nih? Petasan itu betulnya apa ya? Mercon lah nggih. Cina hanya jualannya mercon lho, mobilnya Fortuner. Wonten mriki sing bakulan palen baju sak banyak. Kok ya mboten Fortuner? Itu karena ternyata di dalam bagi Allah ya, untuk orang-orang kafir itu diberikan semua kebaikannya itu diberikan semua di dunia, tidak tersisa nanti di akhirat. Jadi orang-orang kafir itu kalau mereka berbuat baik, guys, nya, we mau nulung wong liya ya, nya langsung dikasihkan. Makanya kalau orang itu punya pandangan visi jauh ke depan sampai akhirat, niku mboten meri. Karena apa? Keimanan kita itu jauh lebih berkah. Janjinya Nabi Muhammad itu nanti itu akan menolong setiap umatnya yang masih ada keimanan meskipun sebesar biji zarah. Biji zarah itu lebih kecil daripada biji sawi yang kuning-kuning niku lho, Bu. Niku lebih kecil malah. Jadi masih ukur enek iman saknil ngoten niku diangkat sama Nabi dari neraka. Makanya syafaat ini juga diarep orang-orang kafir, bukan orang-orang muslim tok sing ngarep-ngarep syafaat. Orang-orang kafir pun ngarep-ngarep besok diangkat dari neraka karena saking menyedihkannya, perih ya di neraka itu. Ya Allah, ini. Jadi makanya orang-orang tabiat yang melekat pada orang-orang kafir itu mencintai dunia itu lebih dari segala-galanya. Jadi setan itu menggambarkan hidup mereka itu begitu hebat. Pencapaian-pencapaian dunia itu luar biasa. Jadi yang kadang-kadang itu kita tuh tanpa sadar itu ngomong enak yo, duit lo kayak karek ngetok. Kene golek sedina sewong lho. Lah nggih. Duitnya sampai dijual. Lah ya. Duit kok iso tuku apa? Tuku tas saya kok 1 miliar. Nggih tas Hermes iku 1 miliar lho Bu harganya nggih. Lah nggih. Kok niku nggih bayangno. Iku lek misale becek kayak kesokan sate ngoten apa pegel. Lah nggih. Kayak tas kok 1 miliar hanya untuk beli tas Hermes iku 1 M. Sekarang lagi ngetren ngomongin tas Hermes karena ngene kok yo ono sing tuku ngoten nggih. Jadi ternyata itu dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir. Seolah-olah orang itu akan takjub melihat dia pakai tas harga 1 M, mobil harganya misalnya 2 M, kalungnya. Jadi, makanya itu membuat setelah kita tahu ayat ini ya, itu tidak ada harganya. Karena apa? Mereka tidak punya keimanan. Kita punya keimanan yang nanti akan Allah ganti dengan di surga, dengan Allah ganti dengan yang lebih banyak seperti tadi teorinya seorang profesor tadi ya. Nah, maka nah ini jelas ya di sini dalam pandangan orang kafir, dan mereka menghina orang-orang yang beriman lah. Ini sekarang kata nggih teman
Malah ndekno kowe blendina nang masjid, imami, mulang ngaji. Ndekno ya kaya ngono urip pada motor esok mogok sok mlaku. Lah niki kan ada orang yang mengolok-olok seperti ini, seolah-olah berbanding lurus antara amal dengan hasil di dunia, padahal mboten. Tidak ada kaitan sama sekali apa yang menjadi porsi rezeki kita dengan amal kita, karena amal kita itu bukan untuk di sini, amal kita untuk nanti. Sementara kita bekerja itu untuk di sini, kita bekerja itu cukup untuk kita sebagai penggenap ikhtiar ya. Meskipun ikhtiar itu misalnya kurang, misalnya contohnya sakjane si fulan ini batas ikhtiarnya sampai 100%. Tapi ternyata si fulan ini nggak sampai melakukan 100%, mungkin cuma 30%. Itu hanya akan mengurangi pahalanya, tapi tidak mengurangi porsi rezekinya. Lah ini yang sering-sering salah. Seolah-olah lek ngoyo nyambut gawe panas-panas dibelani gak poso gak salat iku engko asile luwih akeh timbang sing nglakoni karo poso karo salat ge akhirnya pekerjaannya tidak maksimal. Padahal mboten Bu, apa yang kita lakukan itu tidak mempengaruhi porsi rezeki. Porsi nggih kula omong porsi. Lah iku lho Mbak andekno nek gak ngono ya aku men gak iso lho Mbak nyekolahne anakku kabeh lek gak ndas dadi sikil dadi ndas nyambut gawe sampai 24 jam. Mboten. Jadi kan profesor yang jatah pinten kan mboten toh. Ya berarti kan anak-anak bisa sekolah itu memang rezekinya anak-anak yang sudah diporsikan sama Allah. Jenengan mboten nyambetan kalau porsi anak ini sekolah, ya sekolah, ya makan. Mboten kok lek dek nek jenengan mboten nyambetan lek dek gede makan watu mboten. Ini bukan saya. Jadi kan saya pernah matur seperti ini dan kemudian ada yang langsung membantah. Yo gak iso. Jajal nek turu sapa sing ngatene kakno sego. Ya teko mawon buktine. Saya pernah dalam suatu kondisi yang hari itu harusnya saya dapat gaji saya. Jadi waktu saya di Surabaya itu harusnya pada hari itu saya dapat gaji saya yang sudah takjilkan dijakakne terus pun kula jakakne untuk membayar sejumlah pembayaran. Sudah tidak ada lagi cash niku karek bensin damel budal niku 15.000. Ndelalah dihatak klontene sampai sore lah kok gak ditutup gajine. Banyak belum lah kula kepon kepikiran aku kadang janjani wong iku malah aku mulai gak nggawa amplop pipun. Ternyata ya ini tamparan yang sangat keras buat saya. Karena saya sudah berharap pada gaji. Saya tidak berharap pada ya Allah Engkau yang menyelesaikan semua masalah keuangan. Jadi saya berharapnya ke gaji amplop, seolah-olah dengan amplop itu selesai semua masalah saya. Ternyata gampang buat bagi Allah. Sing bagian gaji niku wae anake loro akhirnya mboten masuk. Gampang sekali untuk Allah merubah sing sakjane dia itu hari itu harusnya masuk dan dia tidak ada halangan apa-apa, ternyata Allah buat sakit mendadak bagi anaknya sampai dia tidak masuk kerja. Lah ini berarti kan gampang sekali buat Allah itu menunda apapun yang menjadi hak kita kalau itu adalah Allah yang melakukan. Lah selama ini kita tuh sering terjebaknya di ikhtiar kita. Seolah-olah kalau kita tuh sudah aku kok lek nglakoni ngene mesti aku oleh ngene. Nah, padahal itu tidak ada kaitan sama sekali. Ini sudah terjawab di sini. Jadi mereka menghina orang-orang yang beriman. Jadi seolah-olah anggap sama antara amal sama dengan hasil, padahal tidak seperti itu. Padahal orang-orang yang bertakwa itu berada di atas mereka pada hari kiamat. Dan Allah memberi rezeki kepada orang yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. Lah niki nggih. Allah menjanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Bertakwa niku napa? Menjalankan perintahnya, meninggalkan apa yang terlarang. Sama seperti tadi seorang guru yang memerintahkan sapa sing kuat ngempet gak njupuk permen engko tak tikeli. Ini sama Allah juga seperti ini. Sapa sing wani ngempet ning dunya orang nglakoni maksiat sesuk tak tikeli. Maksiat itu karena enak, Bu. Hari ini nggih. Contohnya anak-anak muda mungkin ya. Anak muda hari ini dipanggil mboten pacaran itu kira-kira pripun? Karena gelegaknya di sosmed semua menawarkan seolah-olah pacaran itu keren, dan yang digugah itu perasaannya, rasa. Jadi manusia itu punya 3 naluri bakok itu kebutuhan untuk punya Tuhan, bakok itu ego. Kemudian ada naluri tadayun itu kebutuhan untuk bersandar, punya agama. Itu orang itu pasti butuh ada naluri tadayun, butuh untuk bersandar pada zat yang
kuat, itu menjadi kebutuhan manusia. Nah yang ketiga, gorizah, naluri, nau itu Keturunan. punya keturunan itu berarti kan laki-laki dan perempuan. Maka sakjane pacaran itu hanyalah salah satu wasilah, alat ya untuk menyalurkan rasa dia pengen punya keturunan. Makanya hari ini nopo lagu-lagu niku isine nopo? Isine menggugah, piye carane kangen, koyo nek krungu lagu iku wis tekan ngendi-ngendi ngono lah. Ini yang digugah anak-anak kita. Cara dhewe ngrungokne kan mare mesem nggih Bu paling kelingan dia bapak ini Jawa bilangnya. Lah, itu anak-anak kita hari ini. Anak-anak kita tuh digoda dengan seperti itu. Goriza seperti itu. Yang dibangkitkan itu rasa kebutuhannya dia untuk diperhatikan dan lain-lain. Didukung lagi dengan polai selebritis yang tidak karu-karuan hari ini ya. Allah, kalau ingat itu rasanya orang-orang itu seolah-olah tidak mengimani ada hari akhir. Maka pentingnya keimanan pada hari akhir itu adalah kita tahu besok itu akan seperti ini. Nah kalau enggak punya keimanan pada hari akhir itu akhirnya kita hidup tuh sakarepe dhewe, karena rumangsa tidak ada konsekuensi dari apapun yang kita lakukan. Padahal kita tuh melakukan apapun hari ini tuh konsekuensinya sampai akhirat. Kemudian di 213. Nah, manusia itu dulunya satu umat, itu maksudnya kita tuh kan semua sak donya niki mulai saat niki sampai dari dulu sampai nanti di hari akhir niku kan turunannya Nabi Adam. Berarti kan satu. Nabi Adam itu ciptaan Allah, dan Allah perintahkan untuk apa? Untuk melaksanakan syariatnya Allah juga. Dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Nuh itu 10 generasi. Bahwa anak sampai Nabi Nuh itu 10 generasi. Itu sama yang disuruh menyembah Allah. Lah kenapa sekarang kok bisa wonten banyak aliran, ada sing Yahudi, ada Nasrani, ada sing kalau ngi PPA Zaitun niku nggih ora nggih sak menika. Itu kenapa kok sampai bermacam-macam dan berselisih. Nah, ternyata 213 itu Nabi Muhammad itu adalah dijadikan nabi terakhir itu adalah untuk ternyata memberikan kesempurnaan syariat itu tadi. Jadi ketika zamannya Nabi dulu ya, jadi kok orang-orang Yahudi itu menjadikan hari Sabtu itu sebagai hari ibadah. Orang-orang Nasrani hari Minggu Ahad. Kemudian kita sama Nabi kita hari Jumat. Lah itu kemudian orang-orang Yahudi juga menyatakan kalau Maria itu adalah pezina. Sementara bagi orang-orang Nasrani, Maryam itu adalah ibunya Tuhan, ibunya Isa gitu. Sementara di kita jelas di Ali Imran bahwa Maryam itu adalah putranya Pak Ali Imran yang terjaga di Baitul Maqdis dan bahkan tidak keluar kamar. Makanan itu ada langsung di biliknya. Sampai Nabi Zakaria itu kaget, siapa yang ngasih makanan ini? Jadi mboten usum durian enek durian, contohnya niku nggih. Mboten usum rambutan enek rambutan. Jadi selalu yang tersedia di biliknya itu adalah makanan yang tidak pada musimnya. Jadi sekarang musimnya napa? Jeruk, semangka ngoten nggih. Mboten. Kontone temenku durian kali kelengkeng dari musim nggih. Dereng lah. Pokoknya yang tidak musim itu ada. Nanti selalu seperti itulah. Itu berarti kan kalau bukan datangnya dari surga dari mana? Dari Allah itu nggak ada lagi. Jadi jelas ya, akhirnya Al-Quran ini menyempurnakan semua ajaran yang lalu. Dulu asalnya juga satu, syariat dari Allah. Tapi karena godaan setan, akhirnya orang itu menggok dengan pemikirannya sendiri. Allah sejak awal menyatakan bahwa Nabi Isa itu adalah hanya nabi dan rasul. Tapi setan menggoda orang-orang Nasrani untuk kekeh bahwa itu adalah anaknya Tuhan. Padahal nanti ketika hari kiamat ya Bu ya, nanti Nabi Isa itu akan menyatakan bahwa dia adalah sekedar nabi dan rasul, dan akan mengislamkan orang Nasrani yang tersisa pada saat itu. Jadi sakjane nek mau pakai logika ya, yang orang Nasrani sekarang, nggak apa ngenteni sesuk kiamat ya Bu, saiki apa akonono bahwa itu bukan Tuhan. Mereka tuh mengimani loh Bu bahwa nanti akan ada juru selamat Isa Al-Masih yang akan menyelamatkan kita semua menuju surganya Tuhan. Ngoten sakjane. Lah ini apa ngenteni sesuk? Sesuk ya bakal akan ditunjukkan bahwa Nabi Isa itu sekedar nabi, bukan seorang Tuhan. Nah, makanya
kita tuh sebagai hikmah besar kita sebagai umatnya Nabi Muhammad itu adalah kita umat yang sempurna. Risalah yang sampai kepada kita itu sempurna. Kitab yang sampai kepada kita itu sempurna. Kalau dulu Bani Israel itu dihadapkan dengan mukjizat-mukjizat yang bombastis ya, laut terbelah, kemudian tangan bisa mengeluarkan cahaya. Kalau saat ini kan soalnya suwakti ya, kata sing melok ya. Tangannya Nabi Musa itu ketika disendekapkan ini, dicepet ke ketiak niku, dikeluarkan itu ada cahaya memancar. Jadi ternyata mukjizat itu disesuaikan dengan kondisi umat. Kondisi umat pada saat itu Bani Israil niku senengane klenik. Senengane sesuatu sing aneh, sing mistis, sing mboten mungkin yang kok tidak bisa dinalar. Makanya Allah hadirkan ular yang besar, sing sampai memakan ular-ularnya penyihir. Allah hadirkan sampai tangan itu keluar cahaya. Kemudian tongkat bisa membelah Laut Merah. Nah, umat hari ini tidak butuh seperti itu. Makanya yang masih melenek hari ini itu pun ketinggalan zaman. Tentunya tadi umatnya Nabi Musa, karena apa, sudah ketinggalan zaman. Hari ini sudah bukan zamannya klenik, karena apa, hari ini adalah soal pemikiran. Bagaimana pemikiran itu hari ini diombang-ambingkan. Jenengan hak niki nggih. Coba kalau misalnya melihat misalnya fakta kados di PP Al Zaitun niku nggih. Mengikuti betul Bu. Jadi di PP Al Zaitun tuh awalnya kontroversi karena ada jamaah salatnya itu ya, dicampur di depan jejer sama, kemudian jarak antar saf itu 1 meter, padahal kan tidak seperti itu ya lah. Akhirnya muncul lah ngoten kula heran kok ya kathah yang jadi santri di situ dengan banyak hal-hal penyimpangan di situ. Berarti kan ini tuh sedang ada peperangan pemikiran. Hari ini tuh sedang digelontorkan hal-hal yang tidak benar itu seolah-olah benar. Hal-hal yang itu tuh tidak sesuai dengan tuntunan seolah-olah itu adalah tuntunan. Nah, maka jalan keluar dari semua subhat, semua kesesatan dan semua fitnah dunia hari ini itu adalah satu Bu, depend ke Allah. Dengan apa? Agar kita tuh dikasih taufik. Taufik itu apa? Taufik itu bimbingannya Allah. Petunjuk Allah tuh menjaga. Jadi cara dhewe arep ngiseni wong ten di aja iki wae bahaya. Jadi dijaga terus, Bu. Jenengan rawuh di sini itu pun atas taufiknya Allah. Lek mboten saged. Jadi ayat 213 ini menunjukkan bahwa kita itu butuh taufiknya Allah untuk bisa senantiasa hidup dengan benar di jalan yang lurus. Kenapa makanya kalau masalah itu dibilang mengatasi masalah, bukan membawahi masalah? Karena yang Allah perintahkan untuk ketika masalah itu datang pada kita, kita tuh noleon nang dhuwur, nyuwun nang Gusti Allah. Mboten kok blingsatan, padha mara nang ngene menungso, ndak ada yang bisa makhluk itu menyelesaikan masalah kita. Cuman Allah yang bisa mengatasi masalah kita. Makanya kita disuruh mengatasi, bukan membawahi masalah. Mengatasi berarti kita langsung tersambung ke atas. Pada siapa? Allah. Masalah apapun tuh tersambungnya ke atas. Bukan ke horizontal, ke sesama makhluk. Enggak, podo gak isoe gitu. Sama-sama setiap orang punya masalahnya masing-masing. Kemudian di 214 ya. Ataukah kamu mengira kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum mereka diterima niki ya. Jadi masalah itu cobaan itu kalau di dalam Al-Qur'an ini disebutkan adalah al-ba'sa'u, yaitu kefakiran, malapetaka kefakiran, kebangkrutan itu dianggap sebagai cobaan. Jadi pedagang yang cash flow-nya itu misalnya sampai miliaran setiap bulan mungkin untuk kelas Ponorogo mungkin sudah termasuk pedagang besar ya, untuk miliaran per bulan. Nah ternyata tiba-tiba itu Allah ambil semuanya. Itu namanya malapetaka kefakiran. Bisa sekali. Pernah dulu ada kisah di zaman salafus saleh ya, seorang pedagang madu. Madunya itu sampai ribuan drim. Jangan bayang nih bagi madu sing asli sak botol 500 ml niku maupun 150-an ribu nggih. Niku nek misalnya 1 drim itu 230 liter. Kemudian dikalikan dengan 1000 drim itu pun triliunnya ke atas ngono. Pada suatu hari
ada yang lapor ada tikus yang masuk ke salah satu drum. Lah, tapi lupa drum yang mana. Saking saking tenane ngisi ulama ini. Dapat jujurnya. Berhati-hati karena nanti dia akan mempertanggungjawabkan semua perniagaannya kepada Allah. Disok sedaya waduh. Tidak tersisa satu tetes pun yang dia, karena dia tidak yakin. Drum sing endi mau sing kejeguran tikus. Padahal sudah dilapori sama anak buahnya. Si Pak sing kono mau ojo ya Pak, ojo didol Pak sing kono. Sing kono mau tak tandai Pak. Ojo didol sing kono mau kejeguran tikus. Kali karena ya itu berarti mudah ya bagi Allah ya. Melengkan seret ana wis sing endi mau ya dreaming. Akhirnya dibuang semua madunya. Jatuh miskin hanya dalam hitungan menit karena niku semua dibuang. Berarti tidak ada yang mungkin. Allah itu maha perkasa, maha segala-galanya untuk bisa membuat keadaan itu berubah berbalik. Jadi al-ba'sa'u niku adalah ujian, cobaan yang pertama itu adalah malapetaka, kefakiran. Kemudian yang kedua adalah wadoro'u. Dorok niku kesengsaraan. Nah, berarti kalau kita tuh masih diuji dengan kefakiran, kesengsaraan, niku ya memang seperti itu di dunia. Kalau ndak mau dicoba ya golek dunia karena memang kita hidupnya di sini ya. Kalau ndak mau dikasih cobaan, jajalan golek dunia nggih. Nek wonten kula tak melok ngono. Wis ae ning situ. Wadoro udah kemudian wazulzilu. Ini wazulzilu dan goncangan. Nah, goncangan. Jadi cobaan itu bisa berupa goncangan. Goncangan itu bisa apa? Suaminya mungkin tiba-tiba meninggal. Isuk mau lho Mbak, saya tak gawe kopi ya. Lah kok mana-mana aku dipamitin aja deh. Tak dodoki wis gak tangi lah. Itu memang seperti itu. Allah tuh memberikan goncangan-goncangan pada setiap hamba. Anaknya misalnya tiba-tiba diberi kados pikiran nika nggih Mbak Elma niku malamnya masih komunikasi. Jam 3 sudah dikabari anaknya wafat tanpa kabar apapun, tanpa sakit apapun. Begitu. Mudah bagi Allah untuk mau menimbulkan goncangan dalam hidup kita. Segoncang-goncangnya itu mudah sekali. Tidak ada yang sulit. Bukan kok kita itu piye ya Mbak dongane ben gak oleh cobaan. Yo cok urip nang ngene. Enggak ada doa untuk tidak dapat cobaan. Yang ada tuh kita berdoa untuk kita mohon diberikan kesanggupan menjalani semua cobaan yang Allah berikan sesuai dengan syariat. Itu yang namanya sukses nih. Jadi sukses itu bukan kok kita tuh anakku sukses nek bodo mulai nggawa sangu nggawa Lamborghini nih kok. Mboten. Sukses itu kita mampu menyelesaikan cobaan dari Allah sesuai dengan syariat. Nek mboten sesuai syariat itu mboten sukses. Ya, tadi hari ini tuh yang jadi kebanggaan iku putrane kon ndurek saya. Nggih, sing bajeng mau dalu dugi beto Fortuner sing nomor kalih ning mangke siang nggih beto Pajerone. Apa niku nyampur dadi duduk. Lah nggih mangkane kan itu bukan itu sukses itu adalah ketika anak-anak kita mampu menyelesaikan cobaan hidupnya sesuai syariat Islam. Maka tadi goncangan ya walzulzilu hatta kemana penderitaan dan keguncangan dengan berbagai cobaan sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah. Jadi Nabi pun dulu itu juga pernah sambat. Jadi karena Nabi kita itu juga manusia, niku juga pernah sambat, ya Allah kapan datang pertolonganmu. Itu ketika perang Khandaq. Jadi perang Khandaq itu perang di waktu Ramadan, di kala musim yang sangat terik, dikala gagal panen di Madinah, sampai-sampai sahur dan bukone itu hanya dengan tangan ini dicelup, sahabat itu tangan itu celupkan ke air. Jadi ada yang bagian bawah, tangan ini celupkan air, satunya dicelupkan ke gandum yang sudah disangrai. Pun niku tok sahur dan bukone. Karena waktu itu paceklik. Napa wonten sing temu iki sahure namung ndulit lho ya gitu wonten. Makanya itu saya sambat saat ini diuji kan apa betul-betul apa-apa nih ketika dengan ujian para sahabat dulu dan Nabi. Bahkan sekelas Nabi pun pada saat itu sambat, ya Allah kapan datang pertolonganku untukku ya Allah. Sambat Bu Nabi.
Jadi boleh Bu sambat, asal ke Allah. Mboten ning tanggane, padha ae tanggane ya mumet disambati. Mumet bareng ngono dadine ngene. Jamaah. Jadi boleh sambat itu, boleh kita tuh nangis, boleh gerung-gerung tapi hanya pada Allah. Nanti dicontohkan, Nabi kita pun dulu sambat, ya Allah kapan pertolongan itu datang. Sampai akhirnya dijawab oleh Allah, ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat, sedekat urat nadi. Kenapa sedekat urat nadi di sini urat leher ini? Kenapa? Karena begitu dekat dengan keyakinan yang ada di dada kita. Ketika kita yakin Allah akan bersama saya dalam keadaan seperti apapun, itu kita tuh tatak nih Bu. Ya berapa? Tatak itu yakin, tangguh, tangguh ini ya, pede. Apapun misalnya gak nyekel duit sesuk wayahe anak sekolah bayar SPP nek gak bayar SPP gak oleh malah ujian. Bismillah sesuk lah ya nek sing bayari. Tenan, kula pun terbukti bolak-balik. Toko sapa marah-marah iki. Makane sama seperti banyak kula ceritakan ketika kula kecelakaan dia niku nggih. Ndak punya Bu saya sejumlah uang yang ada di tagihan rumah sakit itu. Tapi Masya Allah nggih. Ternyata Allah itu mengirimkan bantuan dari teman-teman dari semua itu lewat rekening itu akhirnya tertutup. Saya tidak punya utang Bu, masa saripes ini ternyata. Padahal saya tidak punya uang sejumlah tagihan rumah sakit yang mungkin cuma 55 juta gitu. Tapi bagi saya waktu itu besar karena saya tidak pegang pada saat itu. Mungkin bagi Bu Nur itu tagihan sak sales tok ngoten nggih. Tapi ternyata pada saat itu saya tidak pegang. Tapi faktanya saya bisa keluar dari rumah sakit dan sekarang kula pun saged matur teng jenengan sedaya terus. Ternyata itu kalau bukan karena kuasa Allah enggak mungkin semua. Jadi mudah Bu bagi Allah itu menjadikan sesuatu itu di atas, di bawah, digolong komeng, dibentur-bentur itu mudah sekali bagi Allah karena menggoncangkan itu adalah haknya Allah pada hamba. Kita tuh enggak boleh segerentah, ya Allah, maksudnya enggak bolehnya tuh menggugat. Kalau kita sambat, ya Allah, kapan ya Allah pertolongan itu datang? Kapan ya Allah jenengan beri pertolongan saya untuk keluar dari masalah ini boleh. Tapi ya Allah kok kula saya ya Allah kan mboten senikol. Tak seku orang sapa gitu. Loh kok kita ndak terima lah itu hanya pelajaran terkait ini ya. Jadi kalau kita itu hidup di dunia dan kita itu umatnya Nabi, maka kita pasti diuji, dicoba dengan 3 hal tadi nggih. Kefakiran, kemudian kesengsaraan dan digoncang. Goncangan itu goncangan ini kan tidak sama, ada yang digoncang dengan anaknya yang tiba-tiba gak nyapo-nyapo gak rupa caranya peteng lah niku ki wonten ya. Jadi ini itu goncangan itu suka-suka Allah sesuai dengan kapasitas masing-masing hamba. Kemudian di terakhir nggih di 215 mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua. Jadi yang masih keagungan orang tua harus kita pastikan tidak ada kebutuhan yang terlewat. Tidak ada, apakah itu kebutuhan dia untuk makan, minum, kemudian pengen punya baju bagus atau mungkin kebutuhan ditemani. Nah nih kadang-kadang kita tuh sombong. Rumah sana wis tak pun kula cepaki teng griya niku panganan teng kulkas komplit, camilan komplit tapi mboten nanti digancani. Rumah saya kok ngomong dhewe piye wong tua. Jadi ini kebutuhan ditemani itu juga termasuk kebutuhan. Jadi nomor 1 infak gitu bukan zakat. Infak itu berarti kan sifatnya sunnah. Infak kita tuh pertama kali itu ke orang tua. Kalau orang tua sudah selesai itu selonggar. Tapi anu Tante, nek orang tuanya lebih mampu macam saya nih ya. Maaf ya, sering tinggal sangu neng bae, neng boe niku malah maksudnya ibu kita yang kasih buat kita nih pripun Ustaz? Tidak apa-apa kan dia ngasih, dia lego, yang malah pegel kan. Soalnya anu Ustaz, mungkin ya karena orang tua kita kan sudah legan gitu ya nggak punya tanggungan, nggak punya tanggungan anak-anak sudah mentas sudah tua-tua semua gitu ya terus uangnya masih ada panen dikasih apa untuk duit nanti sangoni ngeten. Dalam hati kayak kudune ya anu sing nom lho, mbok ngene iki ngono. Lah kan berarti itu orang tua tidak dalam kondisi dia membutuhkan. Kebutuhan dia bukan harta, kebutuhan dia dikancani anak putune. Lah itu berarti jenengan di situ
kewajibannya adalah memberikan kebutuhan untuk ditemani, diajak ngobrol, diantar kemana-mana lah itu. Oh iya, diantar kemana-mana. Kebutuhan orang tua itu kan tidak sama. Ketika dia sudah selesai secara materi, maka kita harus peka kebutuhannya apa maneh. Kebutuhan senengane ibuku iki lek dijak ngobrol sampai 2 jam pokoknya tak ngrungokno, aku masih ngrungokne tok gak mau apa-apa ngono wis marem ya, berarti kita mendengarkan. Nah, ini kebutuhan kita kan juga infak waktu. Sing sakjane gawean nang mburi metakar iki ngajak ngobrol, lah kita tinggal ngalengku pegel. Nah, ini termasuk dalam kita menginfakkan waktu kita. Jangan dianggap infak itu hanya sekedar harta. Okay. Kita meluangkan waktu yang harusnya waktu itu nek tak gawe dodol misalnya oleh duit 1 juta, nek tak gawe petung nang ngono aku oleh duit 2 juta. Tapi kita korbankan itu karena ngantar orang tua atau misalnya menemani dia karena dia betul itu sudah juga infak kita. Atau misalnya kemarin lebaran ya, ibu saya itu sampai wanti-wanti awas ya gak rene lah, berarti kan mereka ibu itu menunggu-nunggu aja sampai kon mudik gak mulai, berarti kan seperti itu, berarti kan itu kebutuhan dia untuk dikunjungi di hari lebaran. Nah, berarti meskipun kita sedang tidak punya atau tidak ada anggaran, ya dipaksa karena apa? Demi kita menginfakkan. Mungkin perjalanan untuk mudik itu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, tapi itu kita infakkan, memang kita niati untuk memenuhi kebutuhan orang tua. Kebutuhannya orang tua niku mboten kok sego kali camilan, ternyata juga butuh untuk dikunjungi, butuh untuk dikertak nih. Sehat Bu, pulsa kita untuk telepon setiap hari itu juga infak kita. Jadi jangan harap kok kon ngamplopi mboke baru ditinggal ngalih, mboten. Kan selama yang terjadi rumangsane wis ngekeki, wis Mbak beneran tak kei tak kadang 500. Semari ngono. Ya sembo kok tak kei 500 cepet cukup perusahaan mboten ngono. Jadi kita berarti kan ndak open seperti itu. Kebutuhannya dia untuk ditelepon, ditanya Ibu sehat, iki mau acaranya apa, itu sudah luar biasa untuk orang tua kita. Jadi ini itu mungkin yang sepuh-sepuh yang saya belum bisa membayangkan kok pada posisi seperti itu. Rasanya seperti apa, tapi ternyata kalau saya itu ndak telepon ke ibu saya sehari niku mesti anu toh lesu, apa repot dan repot. Jadi saya sampai merasa ya Allah repotku mau apa sampai lali gak telepon ibu. Jadi sampai seperti itu. Jadi ternyata kebutuhan orang tua itu untuk diperhatikan dan dikertak nih. Piye iki mau Bu sehat. Nah, itu juga kebutuhan. Jadi infak kita itu ndak uang untuk pulsa, untuk telepon sak jam saya kade tutup iki mau pada satu jembayan karo uang wis janjian sampai uang sampai kadang saya pernah itu ada tamu itu kadang telepon. Jadi karena memang saya ndak berani nutup teleponnya ibu, takutnya nanti ini mau dipikirin nggih repot toh mengganggu ibu ya. Jadi kadang memang orang itu semakin sepuh semakin sensitif. Jadi memang itulah, jadi makanya kita tuh infak kita tuh meliputi semuanya. Nomor 1 ke orang tua, itu jelas nih orang tua. Kalau orang tua kita masih hidup, maka harus kita pastikan semua kebutuhannya itu tidak ada yang terlewat. Surga Bu niki Bu, karena memang itu yang diperintahkan di sini di Al-Boten kula sing matur, tapi ini yang ngendikan itu adalah Al-Qur'an. Nomor 1 adalah orang tua, yang kedua adalah kerabat. Kerabat ini dalam satu nasab. Jadi misalnya tunggal ya, Mbak Ulo, Mbak adik dalam satu kandung, itu satu nasab itu yang pertama. Jadi kalau kita dalam kondisi longgar, jangan sampai ada saudara kita dalam satu nasab itu yang sampai kecengkrangan, tidak punya, atau misalnya menyekolahkan anaknya nggak bisa, atau tiba beras entek kita tidak tahu, sementara beras di rumah kita sampai gabah bertumpuk-tumpuk lah, itu butuh kepekaannya memang gitu. Bolak-balik saya aturkan, kenapa? Karena Al-Quran juga mengulangnya berulang kali. Di Al-Quran itu diulang-ulang terus terkait soal itu. Pekalah pada orang tuamu, kerabatmu, dan kemudian di sini anak yatim dan orang miskin dan orang dalam perjalanan. Nah, ini orang dalam perjalanan itu kalau dalam Nabi itu dicontohkan adalah Ibnu Sabil itu dalam perjalanan perang. Makanya dulu tuh Utsman bin Affan, Abu Bakar, Umar bin Khattab itu jor-joran kalau nyumbang perang. Di perang Tabuk itu sampai 1000 unta, 500 kuda, itu kalau dikuruskan sekarang sudah triliunan. Dan ini semua ya Bu ya, apa yang dilakukan sahabat itu dulu ternyata tidak seperti kita hari ini. Napa? Jenengan yang sampun nate tindak Madinah, nate nemu istananya Rasulullah Bu. Bunur yang terakhir, tak bunur mana bunur yang terakhir, Bu Paula sama Bu Wiwi mungkin insya Allah nanti akan berkunjung ya ke Madinah. Nanti di sana jenengan tidak akan menemui istananya Rasulullah. Bahkan rumahnya yang mana itu sudah cuma tinggal replika. Ini bunur ini tidak ada bentuk aslinya.
Umar bin Khattab yang hartanya juga disebutkan banyak tidak ada. Abdurrahman bin Auf bahkan tidak ada tilasannya rumahnya. Bandingkan dengan hari ini ibu orang, gue ngomong makrong loro munggah siji ngesor loro nyamping nyawa tangan puyo kok sing arep nggoni sapa. Terus istana di Inggris ada istana Buckingham. Kalau enggak gitu di Jogja, di Solo, raja-raja itu membangun istananya. Padahal dulu Rasulullah tidak ada bekas istananya sama sekali. Jadi tidak ada seolah-olah untuk mereka itu menyamankan secara membuat kenyamanan berlebihan di dalam hidupnya. Jadi kalau kita bicara kekayaannya Abdurrahman bin Auf itu triliunan, enggak karu-karuan. Utsman bin Affan bahkan sampai sekarang masih ada sumur Utsman itu yang masih jadi supplier untuk air Zam-Zam di Mekah, di Mekah lah. Itu masih ada, tapi tidak ada tinggalan bangunan rumahnya tuh yang seperti apa, enggak ada, karena rumahnya sudah hancur. Rumahnya cuma kecil, enggak seperti kita dalam membangun rumah hari ini gitu kan. Boten kok kula melarang jangan bangun rumah, boten, tapi makanya ada surat At-Takasur ya, dilarang kita untuk bermegah-megahan. Secukupnya rumah itu untuk kita pakai bernaung dengan anak-anak kita. Mboten sing sampai enek pilare sampai 10 mubeng omah dhuwur enek patung jaran lah niku. Gede opo. Padahal gawe patung niku yo angel Nah, nggih mahal Mbak Santi, nggih mahal. Lah, maka ini ya kaitannya dengan pembelanjaan harta tuh. Hari ini kita tuh sering lupa belajar belanja nih. Belajar nih harta tuh kita belum belajar. Belajarnya dhisik golek duit. Akhirnya ketika enek duit ora iso belanja nih. Lah ini PR untuk anak-anak kita ya. Anak-anak kita didik untuk bagaimana membelanjakan harta sesuai syariat. Nomor 1 nak, apa? Niki, infakmu nang wong tuamu, nang sedulurmu, nang anak yatim, nang ibnu sabil. Nomor 1 nak iki. Ojo sampai kowe engko nang dulurmu iren kemiren. Karena apa? Itu masih dalam cakupan infakmu. Ini penting Bu, biar nanti ketika kita mati tuh ndak anak-anak malah rebutan apa yang kita tinggalkan. Kalau kita lupa menanamkan itu, anak-anak tidak akan paham, tidak akan tahu. Engko lak gede ngerti dhewe yo lek ngerti, lek mboten. Diajar ya ora. Lah ini makanya hari ini PR terbesar kita tuh menanamkan anak-anak pada syariat, mengenalkan anak-anak pada syariat seperti apa. Ini di sini jelas bahwa nomor 1 nanti anak-anak kita tuh harus membelanjakan hartanya tuh nomor 1 itu adalah pada orang tuanya. Dan kemudian sedekah itu bukan kok setelah semua keinginan tercukupi, bukan keperluan, bukan kok keinginan. Jadi setelah butuh kita selesai, langsung kita anggarkan untuk berapa sedekah kita. Kebutuhan, nanti kebutuhan hari ini, bulan ini untuk makanan istirahat. Bukan kok keinginan, aku ulang iki kepingin tuku iPhone, mas-masan sak meneh. Ya mboten turah duwe elek kandas ngoten. Nek jakane kepinginan mboten turah duwe. Maka sisa adalah dari kebutuhan, dari keperluan, bukan dari keinginan. Nah, iku urung tuku mas-masan. Ya mboten bakal sedekah lah akhirnya dituruti keinginan. Maka di sini jelas nggih bahwa dan orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Dilanjutkan tadi ada di salah satu surat apa nggih kula wingi pek niku. Di surat Al-Qasas ayat 77 mangke di rumah jenengan buka ya. Di situ disebutkan bahwa berbuat baiklah seperti aku berbuat baik kepadamu. Baiknya Allah niku contohnya kata selalu niku lho Bu. Ngekek duit triliunan berupa oksigen. Maka kita tuh Allah perintahkan berbuat baiklah seperti aku berbuat baik kepadamu. Jadi tidak ada citane wong kapian niku Bu. Karena apa? Indikatornya langsung Allah. Bagaimana kita tuh Allah berbuat baik kepada kita, seperti itulah kita diperintahkan berbuat baik pada orang lain. Jadi kalau kita ada, ya ojo cetil. Karena apa? Orang yang kikir itu nanti tidak melihat wajahnya Allah. Nah, apalagi kikir pada orang tua, kikir pada kerabatnya satu nasab. Kadang-kadang kan hari ini persaingan bisnis itu membuat antar kakak beradik itu sikut-sikutan tuh banyak kalau di kota. Kalau di mungkin di daerah seperti ini masih jarang, tapi kalau di kota itu subhanallah kayak gitu tuh seolah-olah jadi segojangan. Jadi rebutan apa sikut-sikutan antara keluarga itu karena mereka tidak kenal bagaimana syariatnya mengatur. Kadosé ngoten ampun telat kalau pangapunten nyuwun ridhonya dan permaklumannya nggih wawa terlambat sampai hampir setengah 2 sakmenika telat 10 menit. Kadosé ngoten Mbak Tati mau anu doa nggih monggo.